Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih bersama Ibu di sini. Kita memasuki sesi 2 tentang listrik dinamis ya. Sudah berdoa kalian semua? Wajib ya. Oke. Jadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran masih sama pada pertemuan sebelumnya ya. Namun listrik dinamis yang akan kita pelajari pada sesi kedua ini adalah selanjutannya. Materi yang minggu lalu masih mengingat tentang ini ya, masih ingat ya tentang rangkaian hambatan seri yang seperti ini. Nah, yang ini namanya rangkaian hambatan seri. Kemudian yang ini rangkaian hambatan paralel. Yang ini apa ini? Ini hukum Kirchhoff, di mana jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Bagaimana? Masih semangat? Nah, untuk selanjutnya kita akan ke sumber arus listrik. Jadi sumber arus listrik bisa berupa baterai isi ulang, bisa berupa akumulator atau aki ya. Ini adalah skema dari elemen volta seperti ini. Kemudian yang sampingnya ini adalah irisan baterai. Isinya apa saja? Di sini ada, kalau diiris secara irisan baterai, tersusun dari batang karbon atau C sebagai kutub positif. Kemudian ada pasta amonium klorida atau NH4Cl sebagai elektrolit. Kemudian ada mangan dioksida sebagai depolarisator. Kemudian ada seng sebagai kutub negatif. Selanjutnya, sumber-sumber energi listrik. Yang tertera di layar itu adalah sumber-sumber energi listrik alternatif. Indonesia kaya atau potensial sekali sumber energi listrik alternatif. Permasalahannya adalah belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu di pundak kalianlah PR tersebut semoga bisa terselesaikan. Semoga di masa yang akan datang lebih dioptimalkan lagi sumber-sumber energi listrik alternatif ya. Mulai dari apa saja? Mulai dari biogas ya. Biogas itu biasanya yang sudah direalisasikan adalah pemanfaatan kotoran hewan untuk kemudian dipakai sebagai gas ya. Kalau sudah dipakai buat gas bisa buat masak, sama seperti halnya untuk memasak kompor gas ya. Kemudian ada energi nuklir, ada bahan bakar gas hidrogen, ada gelombang air laut ya. 2/3 Indonesia itu terdiri dari lautan. Jadi pasti potensial sekali untuk gelombang air laut. Kemudian energi air ya. Kemudian energi matahari melimpah ya. Indonesia melimpah. Kemudian energi angin ya. Masih banyak lagi sumber energi alternatif yang lain. Di sini adalah selanjutnya transmisi energi listrik. Ini adalah bagian transmisi listrik jarak jauh. Secara sederhana saja, di sini misalkan saja pusat pembangkit listrik. Pusat pembangkit listrik bisa berasal dari apa saja, misalkan air, uap, atau lain sebagainya. Nah, di sini adalah trafo penaik tegangan. Jadi begitu keluar dari sini, tegangan dinaikkan sampai 150.000 volt. Nah, kemudian disalurkan melalui sutet-sutet. Ya, di sini tegangannya masih tinggi. Kemudian masuk ke trafo penurun tegangan. Tegangannya diturunkan menjadi 20.000 volt. Ya. Selanjutnya dialirkan ke gardu trafo. Diturunkan lagi menjadi 220 volt. Kemudian masuk ke rumah-rumah, ke pabrik, dan bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk penerangan, untuk sumber energi listrik yang lain. Ya, ada 2 cara dalam mentransmisikan energi listrik. Yang pertama adalah transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya apa? Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas atau kalor. Itu kerugiannya. Kemudian yang kedua, energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil, sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal, dan untuk membuatnya memerlukan biaya yang mahal tuh ya.
Kemudian yang kedua adalah transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup besar. Sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang tinggi yang harus dilewatkan di daerah-daerah transmisi itu yang tidak padat penduduk biasanya. Keuntungan sistem ini apa? Keuntungannya adalah jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. Semakin kecil arus listrik yang melewati penghantar, energi panas yang hilang juga semakin kecil. Tuh, gitu ya. Jadi ada dua macam. Ini adalah contoh soal. Diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti gambar berikut, seperti gambar ini gitu ya. Ini R1, R2, R3 dan ini tegangannya 16 volt. Berapakah besar hambatan pengganti? Oke, berapa kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan dan berapa tegangan pada tiap-tiap hambatan? Ini kemarin sudah kita pelajari rumusnya, sekarang soalnya. Jangan lupa untuk menyelesaikannya diketahui ditanya dijawab. Diketahui R1 12 ohm, R2 15 ohm, R3, Ibu tadi salah ngomong ya, R3 13 ohm, V ya 16 volt ohm. Ingat, hambatan itu 12 ohm, satuannya ohm. Ingat, hambatan satuannya ohm, simbolnya seperti ini, bacanya ohm ya. Kalau tegangan volt, V. Ditanyakan apa saja? Ditanyakan R, hambatan pengganti ya, atau RS karena ini seri. Kemudian I1, I2 dan I3, kemudian V1, V2 dan I3. Kita yang pertama kali hitung R serinya dulu. Apa rumus R seri? Kalau bersifat seri maka dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Diketahui 40 ohm. Ya, jadi besar hambatan pengganti adalah 40 ohm. Paham nih ya sampai sini ya. Sekarang I. I sama dengan V per R. Rumusnya ada di materi sebelumnya. V-nya 16 volt, R-nya dipakainya yang ini. Yang R totalnya ya 40 ohm. 16 bagi 40 ketemu 0,4 ampere ya. Nah, oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, ingat kita sudah pelajari ini sebelumnya, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 yaitu 0,4. Jadi I1 I2 itu sama dengan 0,4 ampere ya. Sama, I1-nya 0,4, I2-nya 0,4, I3-nya juga 0,4. Kalau V-nya bagaimana? V sama dengan I kali R. Tapi kalau V itu berbeda-beda, jadi V1 sama dengan I1 kali R1. V yang dipakai I-nya yang ini, yang I global ini. 0,4. R-nya yang dipakai kalau V1, R-nya yang dipakai R1. Kalau V2 yang dipakai R2. Kalau V3 yang dipakai juga R3 gitu. Jadi V-nya, V1, V2, V3 hasilnya berbeda-beda. Jadi besar tegangan pada tiap-tiap hambatan berbeda. V1 4,8 volt, V2 6 volt, V3 5,2 volt ya. Oke. Sebentar. Ini adalah listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, salah. Penggunaan listrik di sekitar kita, pencegahan bahaya listrik dan upaya penghematannya. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini energi listrik bisa dihitung dengan W sama dengan V kali I kali T, di mana W itu energi dalam joule, V tegangan listrik dalam volt, kemudian I adalah ampere, arus listrik dalam ampere, T adalah waktu sekon, kemudian ada P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya listrik dalam satuan watt. Ini lebih mudah kalian mengerti apabila aplikasinya dalam hitungan. Berikut adalah cara menghemat penggunaan listrik di rumah ya. Kita juga harus peduli ya. Bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap energi? Salah satu yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara menghemat listrik. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Tidak dipakai, dimatikan ya. Menggunakan lampu hemat energi.
Membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu, ya. Tuh salah satu beberapa caranya. Membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Kemudian menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. Nah, pada saat mendung saja mesin pengering dipakai. Mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Ya, seperlunya saja intinya. Berikut adalah pencegahan bahaya listrik. Bagaimana kita supaya tetap aman untuk menggunakan listrik, karena listrik itu tidak akan bisa dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik itu sangat vital, namun ada pula resikonya. Bagaimana upayanya? Yang pertama adalah memasang sekring agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. Jadi aliran listriknya segera bisa mati saat terjadi konslet gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir. Gunakan kabel sesuai dengan arus yang mengalir. Kemudian yang ketiga, mengganti kabel yang telah mengelupas. Jadi kabel kalau mengelupas itu potensial sekali untuk terjadi arus konslet atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator ya. Kemudian yang keempat, menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Jadi tidak diperbolehkan satu stop kontak di cabang-cabang dengan beberapa macam peralatan listrik. Itu resiko ya. Kemudian selanjutnya mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan. Apabila tidak digunakan atau ditinggal bepergian, alangkah baiknya ya untuk meminimalisir resiko dicabut. Kemudian yang berapa tadi? Yang ketujuh atau yang keenam, menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Jadi saat kita memperbaiki jaringan listrik atau ada yang rusak gitu, kita mencoba memperbaiki, sebaiknya memakai alas kaki. Jadi ini nanti tidak terkena, kita kan bisa sebagai konduktor kalau langsung kena bagian bawah. Kemudian menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak dan sambungan listrik. Jadi usahakan tangan tetap kering ya. Nah, ini adalah contoh hitung-hitungan tentang energi listrik. Nah, sebuah rumah misalkan memiliki beberapa peralatan listrik seperti yang pada tabel. Ada lampunya 26 buah, masing-masing 25 watt, kemudian kulkasnya 2 buah, TV-nya 2 buah. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitung energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan Wh. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita ketahui dulu ini. Ya, P1 itu lampu. Kita tulis sebagai P1, daya ke 1 gitu. Kemudian N jumlahnya ada 6. Ya, P2 kulkas, dayanya, jadi P itu daya peralatan listrik yang kedua atau kulkas 45 watt, N-nya jumlahnya 2 buah. Ini daya yang ketiga berasal dari TV 30 watt, kemudian jumlahnya ada 2, T-nya 20 menit atau sepertiga jam. Kemudian ditanya W, energi listrik, dijawab. Nah, ini dikalikan dulu. Jadi 6 kali 25 ya, N itu jumlah lampu tadi dikali P dayanya, 6 kali 25 ditambah 2 kali 45, ini yang TV. Kemudian 2 kali ini yang tengah ini kulkas, yang ini yang TV ya, 2 kali 45 karena TV-nya, kulkasnya ada 2, kemudian TV-nya ada 2 juga, 2 kali 30 kali sepertiga jam, ketemu ini kali ini 50, 2 kali ini 50, 30, 20 Wh ya, jadi 100 Wh.